Aku dan Doni sudah menikah selama 5 tahun. Selama itu, kami hidup bersama dalam keharmonisan yang tampaknya sempurna. Setiap hari terasa seperti perjalanan baru yang penuh dengan kebahagiaan sederhana. Kami tinggal di sebuah rumah kecil yang nyaman, tidak besar atau mewah, tapi cukup bagi kami untuk merasakan kedamaian. Kami sering menghabiskan waktu berdua, berbicara tentang impian-impian kecil kami, tentang masa depan yang kami inginkan. Dalam hati, aku merasa bangga bisa menikah dengan Doni, pria yang penyayang dan selalu ada untukku. Hidupku terasa lengkap dengan kehadirannya. Doni selalu menunjukkan betapa dia mencintaiku dengan cara yang tulus. Dia tidak pernah pelit dengan perhatian, selalu mendengarkan keluh kesahku, dan berusaha membuat hari-hariku lebih bahagia. Kami berdua saling melengkapi. Setiap kali ada masalah, kami berusaha menghadapinya bersama, berdua. Mungkin, itulah yang membuatku merasa yakin bahwa hubungan kami adalah segalanya. Namun, ada satu hal yang mulai terasa mengganggu di hatiku, sesuatu yang belum aku ceritakan pada Doni. Donna, adik perempuannya. Donna selalu ada di sekitar kami. Aku pertama kali bertemu dengannya ketika kami masih pacaran, dan saat itu, aku tidak berpikir banyak tentang hubungan mereka. Donna adalah adik perempuan Doni, seorang wanita muda yang cerdas, tapi sangat bergantung pada kakaknya. Awalnya, aku mencoba untuk bersikap pengertian. Dia adalah bagian dari keluarganya, dan aku harus menerima bahwa Doni sangat perhatian padanya. Namun, seiring waktu, aku mulai merasa bahwa aku bukan lagi menjadi prioritas utama dalam hidup Doni. Keseimbangan yang ada di antara kami perlahan mulai bergeser. Donna sering datang ke rumah kami dengan berbagai alasan. Kadang karena pekerjaan, kadang karena masalah pribadi yang rumit, atau terkadang hanya karena dia merasa kesepian. Setiap kali itu terjadi, Doni selalu menerima kedatangannya dengan tangan terbuka. "Donna, kamu selalu bisa datang ke sini kapan saja," kata Doni dengan senyum lebar, tanpa ragu sedikit pun. Dia akan menyiapkan tempat tidur untuk Donna, memberikan perhatian penuh padanya, dan tidak jarang kami berdua menghabiskan waktu untuk mendengarkan masalah-masalah Donna yang tidak ada habisnya. Aku selalu berusaha untuk sabar dan memahami. Aku tahu, keluarga adalah segalanya bagi Doni, dan mungkin dia merasa harus selalu melindungi adiknya. Namun, seiring berjalannya waktu, kedatangan Donna semakin sering. Dan setiap kali dia datang, perhatian Doni selalu terbagi. Ketika kami berdua ingin duduk bersama, berbicara tentang harapan dan impian kami, selalu ada Donna yang hadir. Aku tidak pernah bisa benar-benar merasa seperti kami berdua yang benar-benar memiliki waktu untuk diri kami sendiri. Suatu hari, Donna datang dengan alasan yang baru lagi. Dia mengeluh tentang pekerjaannya yang tidak stabil dan bagaimana dia merasa kesepian karena tidak punya teman dekat. Doni, seperti biasa, memberikan solusi. "Kamu bisa tinggal di sini sementara waktu, tidak masalah. Kami senang bisa membantu." Aku mengangguk sambil tersenyum, meskipun dalam hati aku merasa tidak nyaman. Bagaimana bisa kami, yang sudah menikah, terus-menerus menjadi tempat pelarian bagi Donna? Aku tahu Doni ingin membantu, tetapi aku mulai merasa bahwa pernikahan kami tidak lagi menjadi prioritas utama baginya. Aku merasa seperti berada di latar belakang, sementara Donna yang selalu datang dengan masalahnya adalah pusat perhatian. Aku bukan tidak ingin membantu Donna, tetapi setiap kali kami bertiga bersama, aku merasa semakin terpinggirkan. Hari demi hari, aku berusaha untuk bersikap sabar. Aku berusaha tidak membiarkan perasaan itu menghancurkan kebahagiaanku bersama Doni. Namun, semakin lama aku merasa semakin terabaikan. Ketika kami berdua ingin merencanakan liburan kecil bersama, ada Donna yang datang dengan alasan mengganggu. Ketika aku ingin memasak makan malam spesial untuk Doni, ada Donna yang tiba-tiba muncul dan makan bersama kami tanpa pemberitahuan sebelumnya. Aku merasa seperti rumah kami bukan lagi tempat untuk berdua, tetapi tempat untuk kami bertiga, dan aku mulai merasa bahwa aku tidak lagi menjadi wanita pertama dalam hidup Doni. Aku tidak pernah mengungkapkan perasaan ini kepada Doni. Aku tidak ingin terlihat egois atau cemburu, tapi aku merasa semakin sulit untuk terus bertahan.
Setiap kali aku mencoba berbicara dengan Doni tentang betapa aku merasa terpinggirkan, dia akan selalu mengatakan, "Indah, dia hanya adikku. Aku tidak bisa membiarkannya begitu saja." Namun, kata-kata itu semakin lama semakin terasa seperti jarum yang menusuk hatiku. Aku tahu Doni mencintaiku, tetapi mengapa aku merasa seperti aku bukan lagi orang yang paling penting dalam hidupnya? Saat itu, aku menyadari bahwa ada ketidakseimbangan yang mulai tumbuh dalam hubungan kami. Doni terlalu banyak mengorbankan waktunya untuk Donna, sementara aku, sebagai istri, merasa semakin jauh darinya. Aku tidak ingin menjadi wanita yang selalu mengeluh, tetapi aku juga tidak ingin hidup seperti ini selamanya, merasa tidak dihargai dan terabaikan. Hari-hari berlalu, dan meskipun kami tetap hidup dalam kesan bahagia, hatiku mulai terasa kosong. Aku berusaha menjaga hubungan kami tetap harmonis, tapi aku mulai merasa ada sesuatu yang hilang. Sesuatu yang dulu sangat kuat di antara kami. Keseimbangan antara keluarga dan pernikahan yang dulu kami jaga dengan baik kini mulai terancam. Aku mulai bertanya-tanya, apakah aku bisa terus bertahan dengan keadaan seperti ini? Apakah aku harus terus mengalah demi kebahagiaan orang lain? Sementara kebahagiaanku sendiri mulai terkikis perlahan-lahan? Donna datang lagi. Seperti biasa, dia menghubungi Doni dengan alasan yang tampaknya selalu mendesak, dan tanpa ragu, Doni mengizinkan adiknya tinggal di rumah kami. Kali ini, Donna berkata bahwa dia baru saja mengalami permasalahan di tempat kerja. Ada ketegangan dengan rekan-rekannya, dan dia merasa stres. Aku bisa mendengar suara kekesalan dalam nada bicaranya. Doni, seperti yang sudah bisa kutebak, langsung memutuskan untuk mengundangnya tinggal sementara waktu di rumah kami. Indah, Donna akan tinggal di sini beberapa hari. Dia sedang ada masalah besar di tempat kerjanya, kata Doni dengan penuh perhatian. Aku mengangguk, berusaha untuk tidak menunjukkan perasaan sesungguhnya. Tentu, Doni, kalau itu yang dia butuhkan, aku tidak masalah, jawabku datar. Namun, dalam hati, aku merasa semakin berat. Donna datang, dan seperti biasa, dia mengganggu rutinitas kami. Aku berusaha sabar, mencoba menyambutnya dengan senyuman, meskipun sebenarnya aku ingin berkata bahwa aku sudah cukup. Aku sudah terlalu lama mengalah. Tetapi aku tahu, Doni tidak akan mengerti. Setiap kali Donna datang, Doni merasa seperti itu adalah kewajibannya untuk melindungi dan membantunya. Itu adalah tanggung jawab seorang kakak, katanya. Donna, di sisi lain, tidak pernah merasa cukup dengan bantuan yang kami berikan. Seakan-akan rumah kami adalah tempat perlindungan baginya setiap kali dia menghadapi masalah, namun dia tidak pernah benar-benar berusaha menyelesaikannya sendiri. Setiap masalahnya seakan selalu menjadi prioritas utama, dan aku mulai merasa seperti rumah tangga kami bukan lagi tempat untuk kami berdua. Rumah kami, rumah yang kami bangun bersama, mulai terasa lebih seperti tempat penampungan. Hari pertama Donna tinggal, kami mencoba untuk menjaga suasana tetap normal. Namun, seiring berjalannya waktu, aku mulai merasa semakin terpinggirkan. Aku ingin berbicara dengan Doni, tetapi aku tidak tahu bagaimana. Ketika aku berbicara, Doni selalu menganggap bahwa aku tidak mengerti dan hanya cemburu. Ketika Donna mengeluh tentang pekerjaan atau masalah lainnya, Doni selalu memberikan solusi dan perhatian penuh, seolah-olah aku tidak ada. Satu malam, ketika kami duduk berdua setelah makan malam, aku mencoba berbicara tentang perasaanku. Doni, aku merasa semakin kesepian, kataku perlahan, memulai pembicaraan yang selalu aku hindari. Setiap kali Donna datang, semua waktu dan perhatianmu tercurah untuknya. Aku merasa tidak ada lagi ruang untuk kita berdua. Doni menatapku dengan tatapan bingung, seolah tidak mengerti apa yang aku maksud. Indah, kamu tahu kan, Donna itu adikku. Aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Dia butuh kita. Aku menggigit bibir, menahan perasaan yang semakin meluap. Aku mengerti bahwa Donna adalah adikmu, tapi aku juga butuh perhatianmu, Doni. Kita ini sudah menikah. Seharusnya aku yang menjadi prioritas utamamu, bukan dia. Doni terdiam sejenak, tampak bingung dan terkejut. Dia memandangku,
lalu menghela napas. Aku tidak bermaksud melupakanmu, Indah. Tapi Donna benar-benar sedang kesulitan. Aku harus ada untuknya. Aku menatap wajahnya yang penuh rasa kasihan, dan untuk sesaat, aku merasa seperti aku sedang berbicara dengan seseorang yang tidak bisa melihat apa yang terjadi di hadapannya. Semua pengorbanan dan perhatian yang aku berikan dalam pernikahan ini, sepertinya tidak berarti apa-apa ketika dibandingkan dengan kebutuhan Donna. Aku merasa terabaikan. Tapi aku tidak ingin terlalu menyalahkan Doni. Aku tahu, dia adalah orang yang baik dan penyayang. Dia hanya terlalu memihak Donna tanpa menyadari dampaknya terhadap kami berdua. Sejak pernikahan kami dimulai, aku tahu bahwa keluarga adalah hal yang sangat penting bagi Doni. Namun, aku mulai merasa bahwa aku dan kebahagiaanku bukanlah hal yang dia pertimbangkan dengan cukup matang. Donna terus tinggal di rumah kami selama beberapa hari. Dan selama waktu itu, aku berusaha untuk menjaga ketenangan. Aku mencoba untuk tetap bersikap ramah dan pengertian. Tetapi semakin lama, aku semakin merasa seperti ruang dalam hatiku semakin menyempit. Setiap kali kami berbicara, setiap kali aku mencoba untuk berbagi perasaan, Doni selalu membela Donna tanpa benar-benar mendengarku. Aku semakin merasa terasingkan, dan dalam keheningan malam, aku bertanya-tanya apakah aku akan terus bertahan dalam perasaan seperti ini. Mungkin aku sudah terlalu lama diam. Mungkin aku sudah terlalu banyak mengalah. Tapi seiring dengan bertambahnya waktu, aku mulai merasa bahwa aku bukan hanya terpinggirkan, tetapi juga terluka. Setiap detik yang berlalu, semakin jelas bahwa aku harus melakukan sesuatu. Jika tidak, aku takut perasaan ini akan menggerogoti segala sesuatu yang sudah kami bangun bersama. Donna masih tinggal bersama kami. Hari demi hari, aku semakin merasa terperangkap dalam perasaan yang tidak bisa aku ungkapkan. Setiap pagi aku bangun, dan melihat Doni yang sibuk dengan aktivitas sehari-hari, sementara Donna duduk di ruang tamu, bercakap-cakap dengan Doni, atau lebih sering lagi, mengeluhkan masalah hidupnya yang tak pernah ada habisnya. Aku mencoba untuk bersabar, tetapi semakin lama, kesabaran itu semakin menipis. Aku merasa seperti aku sudah tidak ada tempat dalam hidup Doni. Semua perhatiannya seolah tercurah pada Donna. Suatu malam, setelah makan malam bersama, aku duduk di ruang tamu dengan Doni. Donna berada di kamarnya, sibuk dengan masalah pribadinya. Doni memandangku dengan penuh perhatian, seperti biasa. Namun aku merasa tatapan itu tidak lagi memberi kehangatan seperti dulu. Indah, kamu kenapa? Sepertinya belakangan ini kamu agak berbeda, katanya dengan lembut. Aku menundukkan kepala, berusaha mencari kata-kata yang tepat. Aku ingin mengungkapkan semua perasaan yang sudah menumpuk di hatiku, namun aku tahu, ini akan menjadi percakapan yang sulit. Doni, aku merasa kita semakin jauh, kataku perlahan, mengangkat wajahku untuk melihat reaksinya. Setiap kali Donna datang dengan masalahnya, aku merasa kamu lebih memperhatikan dia daripada aku. Aku merasa seperti aku sudah tidak penting lagi bagimu. Doni tampak terkejut mendengar perkataanku. Indah, itu tidak benar. Donna hanya adikku. Dia butuh bantuanku. Aku tidak ingin melihatnya kesulitan. Kamu tahu itu. Aku tahu, Doni. Jawabku. Suaraku mulai serak karena menahan air mata yang hampir menetes. Aku tahu Donna adikmu, dan aku tidak pernah melarang kamu untuk membantunya. Tapi bagaimana dengan aku? Apa aku harus selalu mengalah demi dia? Apa aku harus terus merasa diabaikan dalam pernikahan ini? Doni terdiam, tampak bingung dan cemas. Indah, aku tidak bermaksud membuatmu merasa seperti itu. Aku hanya ingin membantu Donna. Dia memang sering punya masalah, dan aku merasa dia butuh dukungan kita. Tapi aku juga butuh perhatianmu, Doni. Kataku lebih keras. Suara mulai meninggi karena perasaan yang semakin tak tertahankan. Aku merasa seperti aku bukan lagi bagian dari hidupmu. Aku merasa semakin jauh dari kamu. Setiap kali Donna datang, aku merasa terpinggirkan, seolah-olah aku bukan lagi istrimu yang seharusnya menjadi prioritas. Aku melihat Doni terkejut. Matanya membesar, seolah baru menyadari betapa dalam perasaan yang aku simpan.
Dia menghela napas panjang dan meletakkan tangannya di kepala. Aku tidak tahu harus bagaimana. Indah, aku tidak ingin membuatmu merasa terluka. Aku memang ingin mendukung Donna, tapi aku tidak ingin kamu merasa seperti ini. Aku terdiam, menatap wajahnya yang penuh kebingungan dan rasa bersalah. Aku tahu, dia tidak sengaja melakukan ini, tetapi kenyataannya, itu sudah terjadi. Aku mulai merasa bahwa meskipun dia mencintaiku, pernikahan kami sudah terancam oleh ketidakseimbangan yang tercipta. Doni merasa wajib untuk membela Donna, sementara aku merasa terabaikan dan terhimpit di tengah-tengah mereka. Donna masih belum menunjukkan tanda-tanda akan pergi. Setiap hari, aku merasa semakin terasingkan, seolah-olah hubungan kami yang dulu kuat dan penuh cinta kini mulai retak di sana-sini. Setiap kali aku mencoba untuk mengajak Doni berbicara lebih banyak, dia selalu sibuk dengan Donna. Setiap kali aku berusaha untuk merencanakan waktu berdua, ada Donna yang mengganggu dengan masalah baru. Aku merasa seperti aku sudah berusaha terlalu keras untuk menjaga segalanya tetap baik. Aku sabar, aku mengalah, aku mencoba untuk tetap memberikan dukungan. Tetapi sekarang, aku merasa seperti aku kehilangan diriku sendiri dalam hubungan ini. Aku bukan hanya merasa terabaikan, tetapi aku merasa bahwa Doni mulai menganggap semuanya ini sebagai hal yang biasa, bahwa Donna datang, meminta bantuan, dan aku selalu harus diam, tidak mengeluh. Aku merasa seperti aku bukan lagi istri yang berhak mendapat perhatian yang sama dengan adiknya. Hari itu, aku memutuskan untuk tidak diam lagi. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini, terus merasa kecil dan terpinggirkan. Aku tahu ini akan menjadi percakapan besar, tapi aku harus mengungkapkan semuanya. Doni, aku tidak tahu sampai kapan aku bisa terus seperti ini, kataku dengan suara serak. Aku sudah tidak tahan. Aku tidak bisa terus merasa seperti aku bukan bagian dari hidupmu. Aku ingin kita berdua menjadi prioritas satu sama lain, bukan hanya kamu dan Donna. Doni menatapku dengan tatapan kosong. Dia terlihat sangat bingung. Tetapi di balik tatapan itu, aku bisa melihat ada rasa bersalah yang perlahan muncul. Namun, aku tidak tahu apakah itu cukup untuk mengubah apa yang sudah terjadi. Aku sudah terlalu lama bertahan dengan perasaan ini. Kini, aku merasa seperti aku sudah sampai pada titik di mana aku tidak tahu apakah aku bisa terus melanjutkan pernikahan ini dalam ketidakseimbangan yang terus-menerus seperti ini. Hari-hari terus berlalu. Dan meskipun aku telah mencoba berbicara dengan Doni tentang perasaanku, sepertinya tidak ada perubahan signifikan. Donna masih sering datang dengan masalah baru yang membuatnya semakin tergantung pada Doni. Kali ini, masalah yang dia bawa jauh lebih besar daripada sebelumnya. Suatu sore, Donna datang ke rumah kami dengan wajah pucat dan terlihat sangat tertekan. Dia segera masuk tanpa banyak bicara, langsung menuju ruang tamu tempat kami biasa duduk. Doni yang melihatnya langsung menghampiri dengan penuh perhatian, bertanya apakah ada yang salah. Aku hanya bisa duduk diam, merasa bahwa setiap masalah Donna selalu menjadi fokus utama, sementara aku hanya menjadi penonton dalam kisah keluarga ini. Donna mengeluh tentang utangnya yang semakin menumpuk. Katanya, dia terjebak dalam sebuah masalah finansial yang cukup serius. Semua itu dimulai dari keputusan buruk yang dia ambil saat berinvestasi di bisnis yang ternyata gagal. Dia merasa takut, bingung, dan merasa tak ada jalan keluar. Doni, yang mendengar cerita itu, langsung memberikan perhatian penuh pada Donna, bahkan menyarankan agar Donna tinggal lebih lama di rumah kami agar bisa mendapat dukungan lebih. Aku hanya bisa menghela napas, mencoba menenangkan diri. Seperti biasa, Doni langsung menawarkan bantuan, berjanji akan mencarikan jalan keluar untuk masalah Donna. Tidak ada sesaat pun dalam percakapan itu yang melibatkan perasaanku. Sepertinya, aku sudah tidak ada lagi dalam perhitungan mereka. Indah, Donna perlu kita. Dia benar-benar butuh bantuan. Aku harus membantu dia melewati ini, kata Doni dengan nada serius, saat aku mencoba mengungkapkan sedikit kekecewaanku. Aku tidak bisa menahan rasa marah yang mulai menguasai diriku. Bagaimana bisa, setelah semua yang terjadi, Doni masih tidak mengerti perasaanku? Apa aku harus terus-menerus mengalah? Apa aku harus terus merasa terabaikan hanya karena Donna datang dengan masalahnya?
Doni, aku mengerti bahwa Dona adikmu, tapi aku juga istrimu. Apa aku harus selalu mendukung dia dalam setiap masalahnya? Bahkan jika itu berarti aku harus merasa diabaikan? Apa aku tidak penting lagi bagimu? Jawabku dengan suara yang bergetar, mencoba menahan amarah yang sudah tak tertahankan. Doni tampak terkejut dengan kata-kataku. Namun, aku bisa melihat ekspresi kekhawatiran di wajahnya. Indah, aku tidak pernah bermaksud untuk mengabaikanmu. Aku hanya ingin membantu Dona. Aku tahu ini berat baginya. Tapi ini juga berat bagiku. Doni, aku juga merasa kesepian. Aku merasa seperti tidak ada lagi tempat untuk aku di sini. Jawabku dengan tegas. Setiap kali Dona datang dengan masalahnya, aku merasa seperti tidak ada ruang untuk kita berdua. Aku ingin kita bisa saling mendukung, bukan aku terus mengalah. Doni terdiam. Aku bisa merasakan betapa dia berusaha untuk memahami perasaanku. Namun sepertinya dia tidak tahu bagaimana caranya. Indah, aku tahu kamu terluka. Aku tidak bermaksud untuk membuatmu merasa seperti ini. Aku hanya merasa ini tanggung jawabku sebagai kakak. Aku menatapnya dalam diam, merasakan perasaan yang semakin berat. Doni, aku ingin kita bisa saling mendukung satu sama lain. Aku ingin kita bisa menjadi tim, bukan hanya aku yang selalu merasa seperti orang asing di rumah kita sendiri. Dona, yang sejak tadi hanya diam, akhirnya berbicara. Aku tahu kalian berdua punya masalah, tapi aku butuh bantuan kalian. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi, katanya dengan suara rendah. Aku menatap Dona dengan rasa frustrasi. Seharusnya dia bisa belajar mengatasi masalahnya sendiri. Seharusnya dia tidak selalu bergantung pada Doni. Tetapi aku tahu, dalam keadaan seperti ini, dia tetap akan mendapatkan perhatian penuh dari Doni, sementara aku hanya bisa mengamatinya dengan rasa sakit yang semakin dalam. Indah, aku akan membantu Dona. Aku harus melakukannya. Kamu mengerti, kan? Doni bertanya dengan penuh harap. Aku mengangguk pelan, meskipun hatiku terasa seperti terkoyak. Aku mengerti, Doni. Aku hanya merasa terlupakan. Aku bangkit dari dudukku dan pergi ke dapur untuk menenangkan diri. Setiap kali aku mencoba untuk berbicara dan mengungkapkan perasaanku, itu seperti berteriak di tengah hutan yang sunyi. Tidak ada yang mendengarku. Tidak ada yang benar-benar memahami betapa sakitnya berada dalam posisi ini, terjebak antara cinta dan rasa terabaikan. Aku tahu Doni mencintaiku, tetapi ada sesuatu yang lebih besar yang selalu menghalangi kami, yaitu Dona dan ketergantungannya yang tak berujung pada Doni. Aku berjalan ke dapur, mengambil segelas air, dan mencoba menenangkan diri. Tetapi semakin lama, semakin jelas bagiku bahwa aku mulai kehilangan segalanya. Semua perhatian Doni sepertinya selalu berfokus pada Dona. Aku sudah mulai merasa seperti bayangan dalam rumah kami, terlihat, tetapi tidak pernah dihargai. Aku tahu aku tidak bisa terus hidup seperti ini, terus merasa kecil dan terabaikan. Tapi apakah aku bisa melakukan sesuatu? Apakah ada jalan keluar bagi kami berdua? Atau akankah pernikahan ini hancur hanya karena ketidakseimbangan yang sudah terlalu lama kami biarkan? Malam itu, setelah Dona kembali ke kamarnya, aku dan Doni duduk di ruang tamu dalam diam. Ketegangan di antara kami sudah tidak bisa lagi disembunyikan. Rasanya seolah-olah ada jarak yang semakin lebar antara kami berdua. Aku menatap Doni, mencari jawaban dalam tatapannya. Namun yang aku temui hanyalah kebingungan dan keraguan. Doni, aku tidak bisa terus seperti ini, kataku. Suaraku mulai serak karena emosi yang sudah menumpuk selama berbulan-bulan. Aku merasa seperti aku bukan lagi bagian dari hidupmu. Aku merasa seperti aku hanya orang asing di rumah kita sendiri. Doni menoleh dan menatapku dengan wajah penuh penyesalan. Indah, aku tahu kamu merasa terabaikan, dan aku minta maaf. Aku benar-benar tidak bermaksud membuatmu merasa seperti ini. Tapi itu sudah terjadi, Doni. Jawabku dengan suara bergetar. Setiap hari, aku merasa semakin terpinggirkan. Semua perhatianmu, semua waktu dan energimu, selalu tercurah untuk Dona. Aku mulai merasa seperti aku tidak ada tempat dalam hidupmu.
Apa aku tidak penting bagimu lagi? Doni menghela napas panjang. Wajahnya dipenuhi rasa bersalah. Indah, kamu tahu betapa aku mencintaimu. Dona itu adikku, dan dia sedang menghadapi masa sulit. Aku merasa aku harus membantunya. Tapi aku tidak pernah bermaksud membuatmu merasa terluka atau diabaikan. Aku mengerti bahwa Dona adalah adikmu, dan aku tidak pernah melarang kamu untuk membantunya. Tapi masalahnya bukan itu, Doni. Masalahnya adalah kamu selalu memilih Dona di atas aku. Aku sudah berusaha untuk sabar, untuk mengerti, tapi aku merasa seperti aku sudah tidak ada lagi tempat di hatimu. Apa kamu benar-benar menganggap bahwa aku tidak berhak untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayangmu? Suaraku mulai meninggi, emosi yang tak terbendung lagi. Doni terdiam. Dia memalingkan wajahnya, seolah-olah berpikir panjang. Aku bisa melihat bahwa dia terluka. Namun aku juga merasakan kepedihan yang jauh lebih dalam di dalam diriku. Aku sudah terlalu lama menahan perasaan ini, mencoba untuk tetap kuat. Namun sekarang semuanya terasa hancur. Kami berdua saling mencintai, tetapi sepertinya cinta itu tidak cukup untuk mengatasi semuanya. Aku tidak tahu harus bagaimana. Indah, aku selalu berusaha untuk membuat semuanya berjalan baik. Aku ingin Dona merasa didukung, dan aku ingin kamu merasa bahagia. Tapi aku merasa aku gagal. Doni berkata pelan. Suaranya terdengar putus asa. Aku menatapnya dengan rasa sakit yang mendalam. Aku bisa merasakan bahwa Doni masih mencintaiku. Namun perasaanku sudah terlalu terluka. Setiap kali dia memilih untuk membela Dona, aku merasa seperti aku bukan lagi prioritas dalam hidupnya. Aku merasa seperti aku sudah kehilangan Doni, meskipun dia masih ada di depan mataku. Doni, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan lagi. Aku sudah terlalu lama mencoba untuk memahami semuanya, untuk mengalah demi hubungan ini. Tapi aku merasa seperti aku tidak dihargai. Aku merasa seperti aku hanya ada sebagai pelengkap dalam hidupmu. Dan aku tidak bisa hidup seperti itu lagi. Aku merasa air mata mulai mengalir. Namun aku berusaha keras untuk menahannya. Aku tidak ingin terlihat lemah. Tetapi aku tahu aku tidak bisa lagi bertahan dalam hubungan yang sudah terlalu rapuh ini. Aku merasa terjebak antara perasaan cinta dan perasaan terluka yang terus-menerus menghantui. Doni akhirnya memalingkan wajahnya ke arahku. Matanya penuh dengan kekhawatiran dan penyesalan. Indah, aku tahu aku salah. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku hanya ingin membantu Dona, tetapi aku tidak menyadari bahwa itu justru membuatmu merasa seperti ini. Aku menghela napas panjang, mencoba untuk meredakan amarah yang masih membara di dadaku. Doni, aku sudah terlalu lama merasa terabaikan. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku tidak tahu lagi apakah kita masih bisa memperbaiki ini. Aku merasa seperti aku sudah kehilangan diriku sendiri. Doni terlihat sangat bingung, seolah-olah dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia mendekat, mencoba meraih tanganku, namun aku menariknya dengan lembut. Aku tidak bisa terus mengalah. Doni, aku tidak bisa terus menjadi wanita yang selalu berada di bayangan Dona. Silence menutupi kami berdua. Hati kami sama-sama terluka, namun kami tidak tahu bagaimana cara untuk memperbaikinya. Aku tahu bahwa keputusan ini sangat berat bagi kami berdua, namun aku merasa bahwa aku tidak bisa lagi bertahan dalam pernikahan yang sudah dipenuhi dengan ketidaksetaraan ini. Setelah beberapa menit terdiam, akhirnya aku mengeluarkan kata-kata yang selama ini sudah tidak bisa aku tahan lagi. Aku rasa kita sudah sampai pada titik ini. Doni, aku tidak bisa lagi bertahan. Aku ingin kita berpisah. Doni terkejut. Matanya membesar. Indah, apa kamu serius? Kamu ingin bercerai? Aku menundukkan kepala. Air mata mengalir tanpa bisa kutahan lagi. Aku sudah tidak bisa melanjutkan ini. Doni, aku tidak bisa terus hidup dalam hubungan yang hanya membuatku merasa terluka. Aku merasa sudah kehilangan diriku sendiri. Aku tidak bisa terus menjadi istri yang selalu berada di belakang adikmu. Doni terlihat hancur, seperti dunia yang ia kenal sedang runtuh. Indah, aku benar-benar minta maaf.
Aku tidak tahu kalau semuanya sudah sesakit ini bagi kamu. Aku hanya bisa mengangguk. Kami saling mencintai. Namun cinta saja tidak cukup. Ketidakseimbangan dalam pernikahan kami sudah terlalu besar untuk dibiarkan. Perceraian ini bukanlah keputusan yang mudah. Namun aku tahu ini adalah langkah yang harus aku ambil demi kebahagiaanku sendiri. Percakapan malam itu berlangsung begitu cepat. Namun terasa seperti berlarut-larut. Setiap kata yang keluar dari mulutku seolah mencabik-cabik hati kami berdua. Aku tahu bahwa aku sudah membuat keputusan besar. Keputusan yang bisa mengubah hidup kami selamanya. Tetapi, meskipun hatiku terasa sakit dan berat, aku tahu bahwa aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakbahagiaan yang berlarut-larut. Doni masih duduk di sampingku. Wajahnya terlihat pucat. Aku bisa merasakan betapa dia mencoba untuk memahami kata-kataku. Mencoba mencerna kenyataan bahwa aku benar-benar ingin berpisah darinya. Dia tidak pernah mengira bahwa perasaan terabaikan yang aku rasakan selama ini akan sampai pada titik ini. Pada titik di mana aku merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk hubungan kami. Indah, aku tidak tahu harus bagaimana, kata Doni, suaranya terputus-putus. Aku tahu aku banyak salah. Aku terlalu fokus pada Donna, dan aku tidak memberi perhatian yang cukup padamu. Aku tidak tahu kalau ini sudah membuatmu merasa seperti ini. Aku menundukkan kepala, berusaha menahan air mata yang mulai mengalir lagi. Doni, aku sudah mencoba untuk bersabar. Aku sudah berusaha untuk memahami, untuk mendukungmu, untuk tetap di sini walaupun aku merasa terabaikan. Tapi sekarang aku merasa sudah tidak ada lagi tempat untuk aku di hidupmu. Semua perhatianmu selalu untuk Donna. Aku merasa seperti aku bukan lagi istri bagimu. Aku hanya menjadi pelengkap. Doni menggenggam tanganku, mencoba meraih mataku. Indah, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak bermaksud membuatmu merasa seperti itu. Aku mencintaimu. Kamu tahu itu. Aku hanya merasa bahwa aku harus menjadi kakak yang baik untuk Donna. Tapi aku tidak pernah menyadari kalau itu membuatmu merasa tidak penting. Aku menarik tanganku dari genggamannya. Doni, itu sudah tidak cukup. Cinta saja tidak cukup. Kamu selalu membela Donna. Dan aku merasa seperti aku terus-menerus harus mengalah. Setiap kali ada masalah, kamu lebih memilih untuk mendukungnya, bahkan kalau itu berarti mengabaikan perasaanku. Aku sudah lelah, Doni. Aku menatapnya dengan penuh penyesalan, tetapi aku tahu aku sudah mengambil keputusan yang tepat untuk diriku sendiri. Jika aku terus bertahan, aku akan semakin kehilangan diriku. Aku sudah mencoba untuk berbicara, untuk mencari solusi, namun semuanya berakhir dengan kekecewaan. Aku tidak bisa terus mengorbankan kebahagiaanku hanya untuk menjaga hubungan yang sudah tidak sehat. Doni terdiam lama. Aku bisa melihat bahwa dia berusaha keras untuk mengerti, tetapi dia juga tahu bahwa aku sudah membuat keputusan yang tidak bisa lagi diubah. Dia mencintaiku, itu jelas, tapi sepertinya cinta saja tidak cukup untuk memperbaiki semuanya. Apa kamu yakin, Indah? Tanya Doni pelan, suaranya penuh ketakutan. Apa kita benar-benar harus berpisah? Aku mengangguk perlahan. Ya, Doni. Aku sudah tidak bisa lagi melanjutkan ini. Aku tidak bisa terus merasa terluka. Tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Aku butuh waktu untuk diri sendiri. Untuk menemukan kembali siapa diriku. Untuk menyembuhkan diri dari semua rasa sakit ini. Doni menundukkan kepalanya. Seolah tidak tahu harus berkata apa lagi. Kami berdua terdiam. Hanya suara detak jam di dinding yang terdengar di tengah keheningan. Setelah beberapa menit, Doni akhirnya mengangkat wajahnya dan menatapku dengan penuh rasa sakit. Indah, jika ini yang terbaik untukmu, aku akan mendukungmu. Aku tidak ingin membuatmu terus merasa tertekan atau terluka. Aku mencintaimu, dan aku ingin kamu bahagia, meskipun itu berarti kita harus berpisah. Aku menatapnya dalam diam. Ada rasa sakit yang dalam di hati ini, tapi aku tahu ini adalah langkah yang harus aku ambil. Kami berdua harus saling melepaskan agar bisa menemukan kebahagiaan masing-masing, meskipun itu terasa sangat sulit. Aku tidak ingin lagi terjebak dalam perasaan yang tidak terbalaskan,
dalam hubungan yang hanya penuh dengan pengorbanan tanpa penghargaan. Setelah percakapan itu, aku merasa seperti sebuah babak baru dalam hidupku telah dimulai. Aku meninggalkan rumah kami malam itu dengan perasaan campur aduk. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tetapi aku tahu aku harus melangkah maju. Aku harus mencari kebahagiaan dan kedamaian dalam hidupku, tanpa bergantung pada hubungan yang sudah lama merusak jiwaku. Aku duduk di ruang tamu rumah yang dulu pernah kami huni bersama. Rumah yang penuh kenangan indah, kenangan yang sekarang terasa seperti bayangan suram yang sulit aku lepaskan. Rasanya seperti mimpi buruk. Meskipun aku sudah memutuskan untuk berpisah, kenyataan ini tetap terasa menyakitkan. Setiap sudut rumah ini mengingatkanku pada segala yang telah terjadi. Beberapa hari setelah percakapan kami yang penuh emosi, Doni dan aku akhirnya sampai pada keputusan yang tak terhindarkan. Kami akan bercerai. Meskipun perasaan kami masih saling mencintai, aku merasa tidak ada jalan lain. Perasaan terluka yang sudah menggerogoti hatiku terlalu dalam untuk bisa disembuhkan hanya dengan kata-kata. Aku membutuhkan waktu untuk menyembuhkan diri, dan itu tidak mungkin bisa terjadi jika kami terus terjebak dalam hubungan yang penuh dengan ketidakseimbangan. Doni datang ke rumah pagi itu, wajahnya terlihat letih, seakan tidak pernah tidur. Aku tahu bahwa perceraian ini juga sangat menyakitkan baginya. Aku bisa melihat rasa kehilangan di matanya. Namun di sisi lain, aku juga tahu bahwa dia harus menerima kenyataan ini. Seperti halnya aku, dia sudah lelah berjuang dalam pernikahan yang hanya memberi luka. Aku sudah menghubungi pengacara, kata Doni. Suara seraknya terdengar lelah. Aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan. Indah, ini berat bagiku. Tapi aku tahu kalau ini adalah yang terbaik untuk kita. Aku hanya mengangguk. Tidak ada yang lebih bisa aku katakan. Kata-kata sudah tidak bisa menggambarkan perasaan kami lagi. Semuanya sudah terlalu terlambat. Kami telah saling terluka, dan meskipun kami saling mencintai, cinta saja tidak cukup untuk membuat hubungan ini tetap berjalan. Kami berdua terjebak dalam ketidakseimbangan yang semakin dalam. Doni, aku tahu ini berat. Bagi kita berdua, jawabku pelan. Berusaha menjaga ketenangan di tengah perasaan yang menggelegak di dalam dada. Tapi kita sudah mencoba. Aku tidak bisa terus berada dalam hubungan yang tidak memberikan kebahagiaan bagi kita berdua. Doni menarik napas panjang. Aku minta maaf. Indah. Aku tahu aku banyak salah. Aku terlalu fokus pada Dona. Terlalu mengabaikanmu. Aku tidak tahu kalau itu akan menyakiti kamu seperti ini. Aku sudah kehilangan kamu. Dan itu menghancurkan aku. Aku menggelengkan kepala. Tidak, Doni. Ini bukan hanya tentang Dona. Ini tentang kita. Aku merasa seperti aku bukan lagi istri bagimu. Semua yang aku lakukan seakan tidak pernah cukup. Aku sudah tidak bisa bertahan lagi dalam hubungan ini. Kedua belah pihak terdiam. Hanya suara detak jam yang terdengar memenuhi ruang kosong di antara kami. Aku bisa merasakan betapa beratnya bagi Doni untuk mengakui kegagalannya dalam menjaga pernikahan kami. Begitu juga sebaliknya. Aku merasa sangat sulit melepaskan hubungan ini. Namun, perceraian ini adalah langkah yang harus aku ambil demi kebahagiaanku. Demi menemukan kembali siapa diriku setelah begitu lama terperangkap dalam bayang-bayang ketergantungan dan pengorbanan yang tidak seimbang. Beberapa minggu kemudian, proses perceraian kami akhirnya selesai. Itu adalah proses yang tidak mudah. Setiap kali aku menandatangani dokumen-dokumen tersebut, ada rasa sakit yang begitu mendalam dalam hati ini. Aku tahu ini adalah keputusan yang tepat, tapi rasanya hati ini begitu terluka. Seperti ada bagian dari diriku yang hilang bersama berakhirnya hubungan ini. Doni datang ke pengadilan pada hari terakhir proses perceraian. Wajahnya pucat, matanya penuh dengan perasaan yang sulit aku mengerti. Dia berdiri di depanku. Hanya ada jarak yang memisahkan kami. Semua kebahagiaan dan cinta yang pernah kami rasakan kini terbenam begitu saja. Kami berdua berjuang untuk tetap kuat. Namun dalam hati, kami tahu kami sudah tidak bisa lagi saling mengandalkan. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Indah, kata Doni, suaranya bergetar. Aku sudah kehilanganmu. Aku mencintaimu.
Tapi aku juga tahu kalau aku sudah menyakiti kamu terlalu lama. Aku menatapnya dengan penuh penyesalan. Aku tahu, Doni, aku juga mencintaimu. Tapi aku sudah tidak bisa lagi hidup seperti ini. Aku harus melanjutkan hidupku. Dan begitu juga kamu. Kita berdua berhak untuk bahagia. Meskipun itu berarti kita harus berpisah. Doni menundukkan kepalanya. Dan aku bisa melihat air mata di sudut matanya. Aku berharap kamu bahagia. Indah. Aku ingin kamu mendapatkan semua yang terbaik. Terima kasih sudah menjadi bagian dari hidupku. Aku mengangguk. Mencoba untuk mengontrol emosiku. Ini adalah saat perpisahan yang seharusnya penuh dengan kata-kata yang penuh harapan. Namun kenyataannya, kami hanya bisa saling menatap dengan rasa sakit yang tak terungkapkan. Tidak ada lagi yang bisa kami lakukan selain melepaskan satu sama lain. Setelah itu, aku keluar dari gedung pengadilan dengan langkah yang berat. Dunia terasa sunyi, seakan semua suara hilang begitu saja. Aku merasa hampa. Meskipun aku tahu bahwa perceraian ini adalah langkah yang tepat untukku. Kini aku harus memulai hidup baru, hidup yang penuh dengan ketidakpastian, namun juga penuh dengan harapan baru. Setelah perceraian, hidupku seolah berada di persimpangan yang tak terduga. Di satu sisi, ada rasa lega karena akhirnya aku bisa melangkah tanpa beban yang selama ini menghimpit. Namun di sisi lain, ada kekosongan yang begitu dalam, seolah bagian dari diriku hilang. Setiap pagi, aku terbangun di tempat tidur yang sekarang terasa asing, di rumah yang dulu penuh dengan kenangan manis bersama Doni. Tapi aku tahu, aku harus bertahan. Ini adalah langkah yang harus aku ambil untuk menemukan kembali siapa diriku, untuk menyembuhkan diri dari luka yang selama ini terbawa. Aku mulai menjalani hari-hariku dengan lebih fokus pada diriku sendiri. Aku kembali mengejar impian yang sempat terlupakan, mulai menulis lagi, dan melibatkan diri dalam berbagai kegiatan yang memberiku kebahagiaan. Donna, meskipun adik Doni, tetap datang padaku. Seringkali, dia datang dengan masalah yang lagi-lagi melibatkan Doni, atau masalah pribadi lainnya. Namun, kali ini aku merasa berbeda. Aku sudah tidak bisa lagi menjadi orang yang selalu memberikan solusi atau mengorbankan diri untuk menyelesaikan masalahnya. Aku mulai menetapkan batasan. Indah, aku tahu ini sulit buatmu, kata Donna satu malam, ketika dia datang ke rumahku setelah berpisah dari pacarnya yang baru saja putus. Tapi aku benar-benar butuh bantuanmu. Aku tidak tahu harus kemana lagi. Aku menghela napas panjang. Selama ini, aku selalu ada untuk Donna. Aku merasa bahwa aku telah memberikan begitu banyak, bahkan mungkin lebih dari yang seharusnya. Tetapi sekarang, aku menyadari bahwa aku harus mengutamakan diriku sendiri. Donna, jawabku dengan tenang. Aku mengerti perasaanmu, tapi aku juga sedang mencoba untuk menyembuhkan diri. Aku butuh waktu untuk diriku sendiri. Aku tidak bisa terus-menerus menjadi penolongmu tanpa memperhatikan kebutuhanku. Kamu harus belajar untuk berdiri sendiri. Donna terdiam sejenak. Matanya sedikit berkaca-kaca. Aku paham, Indah. Aku minta maaf jika selama ini aku terlalu bergantung padamu. Aku tahu kamu sudah banyak berkorban. Aku tersenyum, meskipun hatiku terasa berat. Tidak masalah, Donna. Aku hanya ingin kamu bahagia, dan itu harus dimulai dengan kamu belajar untuk mandiri. Setelah itu, hubungan kami mulai berubah. Meskipun masih ada komunikasi, aku mulai menjauhkan diri sedikit demi sedikit. Aku tidak lagi menghabiskan banyak waktu untuk menyelesaikan masalahnya, dan itu memberi ruang bagiku untuk tumbuh dan belajar. Aku sadar bahwa jika aku terus-menerus terjebak dalam peran penyelamat, aku tidak akan pernah bisa menemukan kebahagiaanku sendiri. Doni, meskipun kami sudah bercerai, terkadang masih menghubungiku. Beberapa kali, dia mengirim pesan singkat atau mengajakku bertemu untuk berbicara. Aku bisa merasakan bahwa dia juga merindukanku, tetapi aku juga tahu bahwa kami tidak bisa kembali lagi seperti dulu. Perceraian kami adalah akhir dari babak yang panjang dalam hidup kami berdua, dan meskipun ada rasa cinta, kami sudah terlanjur terluka terlalu dalam. Suatu malam,
Doni menghubungiku untuk bertemu di kafe yang dulu sering kami kunjungi. Wajahnya tampak lelah, tetapi juga ada keseriusan dalam sorot matanya. Indah, katanya setelah beberapa detik hening. Aku tahu aku banyak salah. Aku minta maaf untuk semuanya. Aku berharap kamu bisa menemukan kebahagiaan, meskipun itu tidak bersama aku. Aku mengangguk, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Doni, aku juga minta maaf. Kita berdua sudah saling terluka, dan mungkin memang ini yang terbaik. Aku hanya berharap kita bisa saling menemukan jalan kita sendiri. Kami berdua terdiam, tetapi ada kedamaian yang muncul setelah percakapan itu. Meskipun kami tidak lagi bersama, ada rasa saling menghargai yang belum hilang. Kami berdua telah melalui banyak hal, dan kini kami harus saling melepaskan untuk bisa melangkah maju. Hari demi hari, aku mulai merasakan perubahan dalam diriku. Aku lebih percaya diri, lebih tahu apa yang aku inginkan dalam hidup. Aku menyadari bahwa kebahagiaan tidak akan datang dari orang lain atau hubungan yang terikat pada pengorbanan tanpa penghargaan. Kebahagiaan datang dari dalam diri kita sendiri, dari bagaimana kita menghargai diri kita, dan dari pilihan-pilihan yang kita buat untuk menjalani hidup. Aku mulai mengejar karir yang selalu aku impikan, dan akhirnya mendapatkan pekerjaan yang aku cintai. Hidupku mulai terisi dengan hal-hal yang benar-benar aku inginkan. Aku tidak lagi merasa terbelenggu dalam hubungan yang tidak sehat, dan itu memberikan kebebasan yang aku dambakan. Meskipun perjalanan ini penuh dengan rasa sakit dan kehilangan, aku merasa semakin kuat setiap harinya. Aku belajar untuk mencintai diriku sendiri, untuk tidak takut mengambil keputusan yang benar meskipun itu berarti melepaskan sesuatu yang telah lama ada. Aku tahu, hidupku masih panjang. Ada banyak hal yang harus kutemui, tantangan yang harus kutempuh, dan kebahagiaan yang harus kucapai. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa benar-benar bebas. Kebahagiaan ada di tanganku sendiri, dan aku tidak akan menyerah untuk mencapainya. Perceraian adalah keputusan yang tidak pernah mudah, namun terkadang itu adalah langkah yang tepat untuk menemukan kembali kebahagiaan diri sendiri. Dalam hidup, kita sering dihadapkan pada pilihan yang sulit, tetapi yang terpenting adalah belajar untuk mencintai diri kita terlebih dahulu, agar kita bisa memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan orang lain. Jangan takut untuk menetapkan batasan dalam hubungan, karena keseimbangan adalah kunci untuk kebahagiaan yang sejati. Ingatlah bahwa setiap pengalaman, baik itu manis atau pahit, adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita bangkit dan belajar dari setiap tantangan yang datang. Jadikan setiap luka sebagai pelajaran dan peluang untuk tumbuh menjadi lebih baik. Akhir kata, jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendukung karya-karya berikutnya. Setiap dukungan Anda sangat berarti bagi saya untuk terus berkarya dan berbagi cerita yang dapat menginspirasi dan memberikan pelajaran hidup. Terima kasih telah membaca.